Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan materi kita tentang SPLTV, tentang cara menyelesaikan SPLTV. Ya. Untuk cara penyelesaian SPLTV sama dengan cara penyelesaian SPLDV. Yang pertama itu adalah cara substitusi. Cara substitusi atau mengganti variabel. Ya, jika ada 3 variabel, maka 2 variabel yang lain itu dijadikan sebagai satu variabel yang tersisa. Kemudian cara eliminasi itu artinya menghilangkan salah satu variabel. Kedua-duanya sudah kalian lihat dan pahami waktu belajar SPLDV. Dan yang ketiga itu juga sama cara campuran atau eliminasi substitusi. Cara campuran ini biasanya cara yang paling diminati atau cara yang paling sering kita gunakan dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, demikian juga dengan sistem persamaan linear 3 variabel ini, cara campuran ini adalah cara yang paling sering kita gunakan, ya. Karena kalau bentuknya seperti bentuk umum itu lebih gampang, lebih mudah penyelesaian dengan cara campuran. Dan yang terakhir ini cara modifikasi bentuk. Nah, untuk modifikasi bentuk ini sendiri sebenarnya ini bukan untuk menyelesaikan SPLTV ya, tapi lebih ke menyelesaikan permasalahan terkait SPLTV. Dan ini tidak, yang ditanyakan bukan penyelesaian X, Y, Z-nya berapa biasanya, tapi adalah modifikasi dari X, Y, Z itu sendiri. Misalkan yang ditanya X tambah Y tambah Z-nya berapa, atau X kurang Y kurang Z-nya berapa, begitu ya. Jadi ini adalah modifikasi bentuk untuk soal-soal terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, baik, untuk cara 1 dan 2 itu silakan kalian pahami dengan melihat internet ya, atau melihat kembali sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk yang ketiga, cara campuran akan kita bahas di dalam pertemuan kita hari ini. Oke, untuk cara campuran misalkan kita punya soal seperti ini. 3 variabel, 3x tambah 2y tambah 3z sama dengan 17, 4x tambah 2y tambah 2z sama dengan 16, dan 2x tambah 3y tambah 2z sama dengan 13. Ada 3 persamaan. Masing-masing kita namai persamaan 1 dan persamaan 1 dan persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Baik. Untuk penyelesaian dengan metode campuran, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel dengan menggabungkan 2 persamaan. Sedemikian hingga akhirnya ketiga persamaan itu terlibat ya. Jadi kita gabungkan dua persamaan. Kamu boleh bebas memilih yang mana dulu yang kamu gabungkan, apakah 1 dengan 2, 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Tentu memilihnya haruslah tepat ya. Karena kalau tidak tepat nanti malah hitungan kita jadi ribet ya, atau jadi susah hitungannya. Nah, untuk kali ini Ibu akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Ya, jadi Ibu ambil persamaan 1 dan 2 dan yang dieliminasi adalah Y. Nah, kenapa tidak X atau Z? Jawabannya sebagian kalian tahu ya. Karena kalau X kita harus mengalihkan dulu karena di sini koefisiennya tidak sama. Yang pertama ini 3, yang kedua ini 4. Demikian juga Z ini belum sama. Kalau 2 ini udah sama. Kalau Y ini udah sama-sama 2. Kalau ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau semuanya nggak ada yang sama? Ya, berarti kalian harus putuskan salah satu dan kalian lakukan perkalian sehingga koefisiennya menjadi sama. Oke, berarti 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 17. Kemudian di sini 4X tambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 16. Oke, untuk mengeliminasi Y ini sama-sama positif berarti kita harus lakukan pengurangan ya. Pengurangan biar habis, berarti biar ini tewas. Nah, kita kurangi dari atas ke bawah boleh, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas juga boleh. Dari atas ke bawah berarti 3X dikurang 4X jadinya minus X ya.
Kemudian 2Y habis, tewas. 3Z kurang 2Z jadi 1Z. Berarti tambah 1Z ya. Tambah Z sama dengan 17 kurang 16. 1. Jadi dari sini kita dapat min X tambah Z sama dengan 1. Kita sebut ini persamaan keempat. Ya, jadi persamaan keempat kita adalah min X tambah Z sama dengan 1. Ini persamaan keempat. Oke, langkah selanjutnya ini wajib ya, wajib yang dieliminasi. Jadi wajib yang dieliminasi selanjutnya adalah Y lagi. Ya, jadi kalau persamaan pertama, kalau di sistem pertama kita eliminasi Y, maka yang kedua ini kita wajib mengeliminasi Y lagi. Biar nanti persamaan kelima yang kita hasilkan, variabelnya juga X dan Z. Ya, jadi bisa nanti kita selesaikan. Nah, walaupun di sini, misalkan di sini Ibu mengambil persamaan 2 dan 3. Bu, saya boleh nggak ngambil 1 dan 3? Boleh ya, 1 dan 3 boleh. Karena yang penting persamaan ketiganya ini terlibat. Kalau Ibu ambil 2 dan 3 berarti 4X tambah 2Y tambah 2Z itu sama dengan 16. Kemudian 2X tambah 3Y tambah 2Z itu sama dengan 13. Bu, di sini Z-nya udah sama. Kenapa Ibu nggak mengeliminasi Z? Ya, biar gampang. Nah, tidak bisa ya, karena kalau kita mengeliminasi Z, nanti persamaan kita dalam X dan Y. Sementara persamaan yang di atas itu dalam X dan Z. Jadi sekali lagi wajib Y. Berarti kalau Y wajib dieliminasi, ini harus kita samakan dulu ya. Ini kali 3, ini kali 2. Sehingga kita dapatkan persamaannya 4 kali 3, 12X, ditambah 6Y, ditambah 2 kali 3, 6Z, sama dengan 16 kali 3, 48 ya. Kemudian 2X kali 2, 4X, ditambah 3Y kali 2, 6Y, ditambah 2Z kali 2, 4Z, sama dengan 13 kali 2, 26 ya. Nah, kita eliminasi Y berarti harus kita kurang karena tandanya sama-sama positif. 12 kurang 4 itu 8X, 6Y sama 6Y tewas. 6Z kurang 4Z itu 2Z. Tambah 2Z sama dengan 48 kurang 26 berapa? 2, 2. Nah, boleh kamu membawa ini atau boleh disederhanakan karena di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama habis dibagi 2 ya kan? Nah, ini jadi 4X tambah Z sama dengan 11. Jadi ini persamaan ke-5. Jadi persamaan kelima kita adalah 4X tambah Z sama dengan 11. Kita lanjut. Langkah selanjutnya, ya, nggak apa-apa ya. Langkah 2, eliminasi salah satu variabel dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 dan 5. Kita hapus dulu yang persamaan. Kita hapus dulu ya persamaan 4 dan 5 di sini. Tadi udah tahu ya persamaan 4-nya berapa, 5-nya berapa. Oke. Persamaan 4 dan 5 kita lihat di sini persamaan 4 min X tambah Z sama dengan 1, 4X tambah Z sama dengan 11. Nah, yang paling gampang kita eliminasi adalah Z. Karena Z di sini sudah sama-sama koefisiennya, sama-sama 1 ya. Berarti dari persamaan 4 dan 5 kita eliminasi Z. Sehingga kita punya min X tambah Z sama dengan 1. Yang persamaan kelima, 4X tambah Z sama dengan 11. Untuk mengeliminasi Z kita kurangi. Ya, Z kurang Z. Habis nanti. Nah, untuk mengurang sekali lagi boleh ke bawah, boleh ke atas.
min X kurang min 4X. Min X kurang 4X jadinya minus 5X ya. 1 kurang 11 jadi min 10. Jadinya X-nya adalah min 10 per min 5. Sama dengan 2. Jadi dari langkah kedua kita udah menemukan nilai X yaitu 2. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan nilai X yang diperoleh di langkah kedua ke persamaan. Nah, persamaannya boleh pilih 4 atau 5 ya. Pilih yang paling gampang aja. Kita ini X, keempat aja kita substitusikan ya. Keempat berarti karena X-nya tadi 2, berarti min X tambah Z itu sama dengan 1. Kemudian, min X-nya tadi min 2 ya. Min 2 tambah Z sama dengan 1. Z-nya ketemu 3. Nah, selanjutnya udah dapat Z 3 atau 2. Udah dapat Z yang 3, S-nya 2 ya. Untuk mencari Y, kita eliminasi ke persamaan 1 boleh, 2 boleh, atau 3 juga boleh. Nah, Ibu substitusikan ke 1 saja. Berarti tadi persamaan kita 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 17. 3X berarti 3 kali 2 tambah 2Y tambah 3 kali 3 itu 17 karena Z-nya 3 ya. Berarti 6 tambah 2Y tambah 9 ya. Sama dengan 17. Maka 2Y-nya adalah 17 kurang 6 tambah 9, 15 ya. 17 kurang 15. Oke, dapat di sini 17 kurang 15. Dapat 2Y-nya, Y-nya 2Y-nya 2 ya. Sehingga dapatlah Y-nya 1 atau 2 per 2. Nah, jadi kita temukan himpunan penyelesaiannya adalah X. Dimulai dari X ya. 2, 1, dan 3. Oke, itu untuk penyelesaian dengan cara campuran.